Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai materi karakteristik gelombang mekanik. Di video sebelumnya kita sudah mengenal salah satu karakteristik dari gelombang mekanik, yaitu bahwa gelombang mekanik itu bisa dipantulkan. Nah, jadi karakteristik gelombang mekanik yang kedua adalah bahwa gelombang mekanik itu bisa dibiaskan, atau peristiwanya kita sebut dengan pembiasan. Sebelum itu, kita lihat dulu fenomena seseorang yang akan menangkap ikan menggunakan tombak ikan. Sekilas, orang ini melihat ikan dari atas permukaan air, bahwa ikan itu sudah terlihat lurus dengan penglihatannya. Padahal, yang terjadi adalah posisi ikan sebetulnya ada di bagian ini. Jadi, gelombang cahaya yang masuk ke mata yang menunjukkan posisi ikan ini mengalami pembelokan ketika berada di dua medium yang berbeda. Jadi, gelombang cahaya yang masuk ke mata itu sudah melalui medium air dan medium udara. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa pembelokan arah gelombang ini kita sebut sebagai pembiasan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana terjadinya pembiasan gelombang air lebih rinci. Perhatikan di sini terdapat muka gelombang air yang bergerak dari medium yang berbeda. Nah, medium ini kita tandai dulu dengan N1 sebagai medium pertama dan N2 sebagai medium kedua. Muka gelombang air ini bergerak dari medium 1 ke medium 2. Dan jika kita lihat, terdapat perbedaan muka gelombang yang terbentuk. Ada yang lebih rapat dan ada yang lebih renggang. Sekarang kita coba analisis. Pertama, kita siapkan dulu bidang batas yang memisahkan dua medium yang berbeda. Misalkan, terdapat muka gelombang air yang bergerak arahnya dari kiri ke kanan, seperti ini, yang kemudian ini kita sebut sebagai muka gelombang datangnya. Ingat ya, garis-garis ini menunjukkan puncak gelombang airnya, jadi bukan bagian lembahnya ya. Jadi setelah muka gelombang datang ini menabrak pembatasnya, maka yang terjadi adalah muka gelombangnya akan terjadi pembelokan tergantung bidang batasnya. Nah, jadi setelah dibelokkan hasilnya seperti ini, yang kemudian kita sebut sebagai muka gelombang bias, kita ingat lagi bahwa garis-garis ini menunjukkan puncak gelombang airnya. Dan jarak dari puncak ke puncak gelombang yang berdekatan, itu merupakan satu panjang gelombang atau satu lambda. Ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. Jadi ini lambda 1 dan ini lambda 2. Ternyata setelah melewati bidang batas, lambdanya atau panjang gelombangnya mengalami perubahan, yaitu bahwa panjang gelombang 1 lebih besar dari panjang gelombang 2. Nah, akibatnya apa yang terjadi terhadap pergerakan gelombangnya? Ingat kembali rumus cepat rambat gelombang, yaitu pi atau cepat rambat sama dengan lambda dibagi t atau panjang gelombang dibagi periodenya. Ini sudah dibahas di video sebelumnya ya, mengenai cepat rambat gelombang. Karena lambda itu berbanding lurus dengan cepat rambat gelombangnya, maka kita simpulkan bahwa air yang bergerak di bagian atas ini atau di bagian N1 ini yang memiliki panjang gelombang lebih besar juga otomatis memiliki cepat rambat yang lebih besar juga, atau pergerakan gelombang air menjadi lebih cepat dibandingkan dengan yang ada di bawahnya atau pada medium N2-nya. Jadi, air memiliki cepat rambat sebesar pi1 yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan pi2. Ingat ya, alasannya mengapa seperti ini karena cepat rambat berbanding lurus dengan panjang gelombangnya. Sekarang kita stop dulu animasi yang di atas menjadi seperti ini. Muka gelombang datang ketika menabrak batas ini memiliki sudut tertentu yang kalau di sini kita simbolkan dengan alfa sebagai sudut gelombang datang dan beta sebagai sudut gelombang bias. Sekali lagi, kita ingat bahwa di atas gelombang lebih cepat dibandingkan di bawahnya. Ya, atau pi1-nya lebih besar dari pi2 kan? Ketika lebih cepat, maka sudut datangnya ternyata juga lebih besar dibanding sudut sinar biasnya atau sudut gelombang biasnya. Artinya, sudut sinar datang berbanding lurus dengan cepat rambatnya, sekaligus berbanding lurus dengan panjang gelombangnya. Maka persamaannya kita peroleh seperti ini. Sin alfa per sin beta sama dengan lambda 1 per lambda 2. Ingat ya,
sin alfa itu ada di atas atau di medium pertama. Lambda 1 juga ada di atas atau di medium pertama juga. Jadi karena lambdanya berbanding lurus dengan alfa, semakin besar lambda maka semakin besar sudutnya, sehingga kita simpan seperti ini. Begitupun dengan yang beta, sin beta itu ada di bawah karena ada di posisi medium kedua dengan lambdanya sebesar lambda 2. Dan otomatis kita peroleh sin alfa per sin beta sama dengan pi 1 per pi 2 atau cepat rambat 1 dibagi cepat rambat 2. Nah, kenapa demikian? Karena lambda itu berbanding lurus dengan cepat rambatnya. Semakin besar lambdanya, maka cepat rambatnya juga semakin besar. Maka posisi lambda itu, tadi lambdanya ada di atas, lambda satunya, maka pi satunya juga ada di bagian atas. Kemudian terakhir kita lihat simbol N ini. Simbol N ini kita sebut sebagai indeks bias. Jika sudut datang atau alfa ini besar, maka indeks biasnya kecil. Sebaliknya, jika sudutnya kecil, maka indeks biasnya besar. Atau sudut datang ataupun sudut bias berbanding terbalik dengan indeks biasnya. Maka kita peroleh sin alfa per sin beta sama dengan N2 per N1. Dan inilah yang kita sebut sebagai hukum Snellius. Dengan lambda adalah panjang gelombang, pi adalah cepat rambat gelombang, dan N adalah indeks bias. Dan terakhir, kita akan belajar muka gelombang dan tempat dangkalnya. Perhatikan fenomenanya. Garis-garis putih ini menunjukkan puncak gelombangnya ya. Jika kita perhatikan, semakin mendekati pantai, maka semakin berdekatan antar puncak gelombangnya atau antar garis putih ini. Ingat bahwa jarak antar puncak ini kita sebut sebagai satu panjang gelombang. Jadi, jika dianimasikan, tampak samping kita peroleh seperti ini. Jadi, antar puncak ini satu panjang gelombang ya. Namun, jika kita perhatikan, panjang garis ini atau panjang gelombang ini semakin ke kanan, semakin kecil atau garisnya semakin pendek. Jadi, pada tempat yang dalam, panjang gelombangnya besar, sedangkan pada tempat yang dangkal, panjang gelombangnya lebih kecil. Kesimpulannya, semakin besar kedalaman laut atau semakin dalam air laut, maka panjang gelombangnya yang dihasilkan oleh air juga semakin besar. Jadi gelombang mekanik itu selain dapat dipantulkan, juga dapat dibiaskan atau mengalami pembiasan. Sampai di sini untuk pembahasan materi kali ini. Kita lanjutkan lagi materinya pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.